filosofi imajinya kurang dari sini. Nah, dari sini nih. Nah, ini bagus nih ikannya dari sini nih. Nanti lu shot ini sinematik nih, kelihatan cahayanya. Nanti lu muter-muter kamera dari sini ke sini. Shot berikutnya lu dari sana naik tangga, nanti gua kasih tangga gampang. Lu naik biar sinematik bird eye view. Nah, sinematik nih, ini harus sinematik nih. Sinematik kayak kucing lah, overrated. Pulang aja gua. Apa, bro? Berak. Selamat datang di konten perdana Refleksi Pictures. Yang biasanya kita kan bikin video-video film pendek atau video komersil buat iklan, tapi kita juga kali ini bikin video ya sharing lah, obrolan-obrolan, belajar bareng soal sinema, film, apapun lah yang ada terkait dengan dunia audiovisual. Di sini ya kita niatnya bukan ngajarin ya, niatnya kita lebih kayak sharing aja apa yang kita tahu, opini kita, sudut pandang. Biar lebih banyak lagi yang bahas kayak gini-gini sih. Iya. Dan nggak cuma kita doang, tapi orang lain bisa bikin juga. Iya, karena gue setuju sama Nixon, sebelumnya kita pernah ngobrol kalau di Indonesia itu memang udah banyak konten review film, cuman kita rasa ya konten untuk ngebahas film sebagai materi itu masih sangat kurang, dan dengan harapan kita bisa menumbuhkan pengetahuan lah terhadap film, karena menurut kita itu penting. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama di video pertama ini. Sebenarnya gue pengen nanya ke Nixon nih, kenapa Nick? Kata di konten pertama ini kita ingin ngebahas satu topik yang gua rasa sangat penting karena sudah sangat mendominasi di media sosial topik ini. Makanya pengen gua tanya nih ke Nixon, kenapa menurut lu sinematik overrated? Lu sepuh ya? Menurut gua pengertian sinematik kayak yang sekarang ada di kalangan YouTube atau di TikTok atau di Instagram tuh istilahnya masih merujuk kayak gambar-gambar yang indah, kayak pemandangan keadaan kota yang pakai kamera movement yang smooth, atau mungkin pakai black bar gitu di atas sama di bawahnya. Jadi kasih contoh ya, nanti ada gambarnya nanti sini. Ada gambarnya, gambarnya sini. Iya, terus lihat titik merah, nggak canda. Terus ya gitu sih. Terus pakai color grading, di color. Menurut gue itu terlalu pemahaman yang selama ini ada di kalangan pembuat video gitulah, videografer dan segala macam. Karena menurut gue ada definisi yang lain juga sih kalau kita lihat yang lain. Bukan berarti definisi yang awal itu kayak salah, sebelumnya salah sih. Ya sah-sah aja sih sebenarnya. Cuma ada opsi-opsi lain. Cuman istilahnya term sinematik itu nggak bisa dispesifikin ke situ doang ya. Iya. Kayak banyak lah yang bisa ngebuat suatu karya audiovisual itu sinematik. Sebenarnya lu tahu nggak sih apa itu sinematografi? Nih gini, sebenarnya sinematografi itu apa? Apakah sinematografi itu pada dasarnya emang kegiatan teknik merekam aja? Atau apakah sinematografi itu memang merekam, dan apakah emang rekaman itu harus indah, penuh gerakan, dan estetik? Ya nggak sih? Nah, sebenarnya ini menarik karena gue baru aja baca dari bukunya Blaine Brown. Dia tuh seorang sinematografer yang punya buku judulnya apa? Judulnya itu Cinematography Theory and Practice. Jadi dalam bukunya Blaine Brown yang judulnya Cinematography Theory and Practice, dia itu bilang kayak gini nih, dia bilang kayak gini. Sinematografi itu pada dasarnya merekam ide-ide atau kata-kata non-verbal menjadi bentuk visual. Dan bentuk visual ini bisa kita saksikan di film, di iklan, musik video, apapun yang bentuknya video bergerak. Nah, terus bedanya sama fotografi apa dong? Fotografi kan juga bahasa visual, dia merekam ya kan, pakai kamera. Nah, bedanya itu, fotografi guys hanya merekam satu imaji per detik atau one frame per second. Sementara kalau film itu banyak imaji yang terekam dalam satu gerak. Jadi film itu pada dasarnya adalah gambar bergerak, dan gambar bergerak itu sebenarnya sudah bisa disebut sebagai video sinematik itu menurut Blaine Brown. Gimana, lu setuju nggak? Setuju sih gue. Dalam pengertian tertentu, misalnya sebuah shot statik, nggak ada gerakan apapun, terus udah terkesan seperti merekam aja dari sudut pandang tertentu.
menurut Glenn Brown juga kayak itu udah memberikan persepsi tertentu kepada penonton. Kita sudah membuat keputusan tertentu bahwa penonton akan menangkap pada persepsi tertentu gitu sih. Ini nggak sih kalau menurut Blaine Brown tadi yang lu bilang, bahkan dalam satu gerakan statis yang simple, sederhana, gak ada gerakan aneh-aneh, itu udah ada makna persepsi tadi kan kata lu. Dan gue setuju sih sama itu. Kayak kita mungkin terlalu taking cinematography for granted banget. Karena film sejatinya gambar bergerak itu tadi sinematik. Dan menurut gue kita harus terus mengingat itu, mengingat bentuk sinematografi in its purest form gitu loh. Contohnya gimana tuh? Contohnya mungkin kita harus kembali ke film pertama nggak sih, Nick? Iya. Coba Nick, apa gitu? Lumiere, filmnya kayak dia bikin film tentang kereta yang cuma terkesan tanda kutip cuma jalan doang gitu. Dalam pengertian tertentu dapat dikatakan juga sinematik. Dalam apa ya? Terkesannya cuma hanya merekam gitu aja. Tapi dokumenter lah gitu, kayak iya. semacam dokumenter gitu. Iya. Awalnya kan hanya seperti itu, tapi dalam perkembangan zaman itu dapat dilihat juga sebagai keputusan yang baik ketika kita ingin menunjukkan ide tertentu sih. Setuju. Dan bahkan tahu nggak sih guys, ini konon ya, ini masih konon. Tapi katanya pas saat dulu Lumiere Brothers ngerekam kereta itu dan dia screening ke orang-orang di suatu kayak sirkus, amusement park gitu, bahkan penonton ngapain? Iya. Kononnya sih penonton kaget gitu, kayak kiranya beneran ada kereta datang ke mereka. Jadi kayak 3 dimensi gitu. Penonton tuh duduk ngelihat kereta datang ke mereka. Mereka tuh lompat guys. Ini konon sih, belum terbukti faktanya. Tapi katanya mereka itu lompat karena mereka kira beneran. Keretanya beneran datang ya. Iya. Nah, itu hanya dengan satu shot sederhana, satu shot statis doang. Tapi mereka bisa mendapatkan persepsi itu dan itu sah secara sinematik, sah banget karena emang itu tadi bentuk sinematik paling sederhana dan paling pure. Sebelumnya kalau kita sudah bahas Lumiere Brothers dengan cara membuat film yang sangat sederhana, shot sebagaimana adanya yaitu merekam gambar bergerak. Nah, kalau menurut lu gimana Nick? Apakah ada trivia lain tentang terhadap sinematik itu sendiri? Bagaimana cara kita mengubahnya? Setahu pengetahuan gue ya, dari apa yang gue pelajari, kalau ngomongin sinematografi kan pasti kita bahas shot gitu, pemecahan shot. Dan kalau ngomongin pemecahan shot kita nggak pasti bahas salah satu tokoh yang namanya D.W. Griffith atau D.W. Griffith gampang. Atau kita manggilnya biasanya Bang Griffith ya? Bang Griffith, halo Bang. D.W. Griffith ini itu filmmaker Hollywood di awal-awal, dan kalau ngomongin shot, pemecahan shot apalagi, pasti dia sangat berkontribusi sih. Dan ada pemikir namanya John Metry, pemikir sinema, dia bilang kalau D.W. Griffith itu yang pertama kali membuat shot menjadi tanda. Dia dengan sengaja membuat sebuah shot menjadi sebuah tanda. Artinya shot tersebut tidak literally ngomongin apa yang di shoot, tapi itu berdiri atas sesuatu yang lain gitu. Lo punya contoh gak? Ada contohnya sih. Kalau si Griffith, dia bikin film Avenging Conscience. Dia itu udah menerapkan close up. Jadi kayak ada orang yang diinterogasi sama seseorang. Gue ada lupa sih ceritanya gimana. Pokoknya ada orang yang diinterogasi, dan orang yang diinterogasi itu ada di shoot tangannya. Tangannya kayak apa ya? Tangan tuh kayak gini-gini. Tapi close up ya, itu kan menunjukkan sebuah keresahan dari orang tersebut. Dan dia menekankan itu melalui close up gitu. Dan itu bukan hanya literally sebuah tangan yang lagi kayak gini-gini, tapi itu menunjukkan keresahan atau kegelisahan si tokohnya. Kayak kalau yang gue tangkap berarti close up di film itu untuk menunjukkan tanda sebuah keresahan. Iya. Close up untuk menunjukkan emosi yang ada dalam layar. Iya. Jadi filmmaker awal-awal aja sudah memikirkan hal seperti itu gitu. Sebuah shot menjadi sebuah tanda. Dan itu dalam pengertian tertentu ya, bukan berarti itu salah satu cara untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Gitu. Cut. Gimana nih konklusi yang lu tangkep terhadap perkembangan di awal Lumiere Brothers dan Griffith terhadap
term sinematik itu sendiri. Menurut lu gimana? Hubungannya dan kaitannya lah karya-karya mereka dengan sinematik di zaman sekarang gitu. Balik ke awal lagi kan, sinematik itu nggak harus melulu gitu-gitu aja, tidak ada satu definisi yang tetap sih. Dari cara bikin filmnya aja kayak udah beda-beda gitu, yang Lumiere, yang statik, yang emang itu dapat dikatakan kendala waktu itulah, kamera masih immobile gitu, nggak bisa kemana-mana, belum ada editing. Tapi filmmaking yang kayak gitu, cara bikin filmmaking gitu sama orang sekarang masih dilirik gitu, masih dibuat film yang kayak gitu juga. Jadi kiblat lah. Iya, masih jadi contoh juga. Begitu juga kayak Griffith gitu, pemotongan shot sampai sekarang masih sih. Pemotongan shot kan sampai sekarang masih dipakai gitu. Dan yang terlebih lagi kan dia membuat shot itu menjadi sebuah tanda dalam hal tertentu, itu dapat dikatakan juga sinematik gitu. Dan perkembangan sinematografi masih berlanjut lebih jauh lagi sih, dengan kemunculan kamera movement segala macam, kamera movement macam-macam itu. Teknologi banyak lah. Iya. Gimbal. Tipe-tipe shot juga macam-macam. Itu cara kita untuk mengungkapkan sebuah ide tertentu sih. Kayak gitu. Dan makanya kenapa istilah kita bilang di awal bahwa istilah sinematik itu overrated, karena definisinya tuh nggak cuma gitu doang gitu, namun ada yang lain-lain juga. Bukan berarti itu salah, tapi ada kemungkinan yang lain juga sih. Iya, kemungkinan lain dalam membuat sebuah film gitu ya. Yang bisa kita gunakan sebagai bahasa visual dalam film. Mungkin kalau dari gua itu gini guys, memang kebutuhan kita kan berbeda-beda. Kalau kita bikin iklan, atau kita bikin video klip, atau bikin TikTok, Reels, memang kita mungkin membutuhkan sebuah shot yang menarik, yang penuh gerakan, penuh dengan harus dinamis ya. Dinamis. Sosial media. Iya, makanya harus dinamis, lighting biru merah. Terus kayak itu semua nggak salah. Itu memang membentuk term sinematik yang kita kenal sekarang, yang masyarakat awam kenal lah. Tapi memang, dan tadi gue setuju sama Nixon, itu bukan satu-satunya cara sebenarnya. Dan yang gue pahami selama ini sebenarnya adalah sebuah shot itu harus melayani cerita. Sebuah shot harus bergerak fungsional gitu. Jadi tidak semua hal bisa lah. Tidak semua hal itu kita shot dengan sinematik. Ada beberapa hal yang dengan mungkin bisa bekerja tadi, kayak cara Griffith dengan tanda, cara Lumiere sederhana, ataupun cara shot-shot yang lebih dinamis, statis. Itu berguna dalam banyak hal asalkan dia melayani cerita dan kebutuhan kita. Gue melihatnya sih seperti itu, ya kan? Mungkin kalau kayak sekarang kan ada shot, nanti tahu shot vertigo guys. Vertigo nge-shoot kita track out sambil di zoom. Oh, okay. Itu kan dari filmnya Hitchcock kan. Nah, sekarang tuh kan di IG, TikTok udah banyak banget tuh. Tapi menurut gue harus nonton filmnya juga sih. Film Vertigo, dia misalnya Hitchcock itu pakai buat apa? Iya. Gitu. Itu penting sih guys. Kayak soalnya tadi Vertigo atau Dolly Zoom ya kan, itu kan sebenarnya di film Tarantino atau Hitchcock biasanya make ada, kalau kita nonton ceritanya kita tahu lah fungsinya shot itu untuk apa. Tapi shot seperti itu sebenarnya juga sering disalahgunakan dan tidak tepat karena melihatnya sebagai bentuk rather than fungsinya gitu. Lo ada pendapat lain nih? Ya intinya sih bikin term sinematik itu nggak hanya bisa merujuk pada satu aja gitu, pakai banyak gitu hal. Satu hal bisa sinematik dan hal yang lain juga bisa sinematik gitu. Jangan kayak kita nonton filmnya misalnya lagi yang zaman sekarang misalnya Christopher Nolan gitu. Christopher Nolan kan ini banget ya, sangat shot-shotnya sangat digemari oleh orang-orang zaman sekarang kan. Terus tiba-tiba kita nonton film dalam tanda kutip film art gitu, ini mah bukan film nggak sinematik nih. Iya. Jangan kayak gitu juga sih. Iya itu karena sinema tuh kaya. Film-film tuh kaya dengan banyak gaya. Namun jika tadi kayak kata Nixon, film Nolan banyak gerakan, banyak shot-shot yang amazing, impossible, ya Allah. Itu bukan berarti film-film, contohnya film yang lebih sederhana kayak
Atau show up. Iya, kayak film-filmnya mungkin kayak Ozu atau film-filmnya kayak atau film terbaru yang baru gue tonton After Sun. After Sun tuh filmnya banyak statisnya, tapi menurut gue itu gambarnya bener ciamik dan sinematik. Padahal kalau dibandingin film Nolan tentu aja nggak nyambung karena lagi sesuatu itu fungsional, gitu lah. Oke, capek juga. Jujur kepala gue ngasep guys ngebahas kayak beginian. Tahu ngomong apa? Lu juga nggak tahu ngomong apa. Nggak tahu ngomong apa. Gue juga nggak tahu ngomong apa, ini kita gabut aja. Cuma sharing-sharing aja. Cuma sharing, obrolan biasa. Karena salah satu idola gue, Seno Gubira. Lu tau kan gue suka sama Seno Gubira. Dia pernah bilang katanya kalau keberseragaman pikiran tuh hanyalah memiskinkan manusia. Itu gue setuju. Jadi butuh banyak pendapat guys untuk terus mengusungkan hal ini. Dan itu aja konten kita pertama ngebahas term sinematik. Kedepannya sih kita berharap bisa ngebahas banyak hal lagi dalam filmmaking, mau itu dari kajian, dari teknisnya. Itu kita berharap kita bisa membahas lebih banyak lagi. Kalian tunggu aja karena gue yakin kita bakal menggebar. Bukan menggebar. Kita bakal menggebor. Menggebor lu. Ngebor apa ya? Menggebor otak sendiri. Kita terpaksa harus belajar sih. Harus terus belajar. Biar ada konten terus. Iya. Iya bener. Kita belajar karena biar konten. Enggak lah guys, kita belajar Gue bisa bikin konten. supaya bisa bikin konten. Biar dapat duit. Ujung-ujungnya duit guys. Iya. Itu penting. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Dadah, salam sinema. Sinema. Salam buat Joko Anwar, Riri Riza. Gue gak sabar nonton film Siksa Kubur.